Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah Indonesia Emas 2045, bukan? Ya, menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 sampai 2045, Indonesia akan menjadi negara tangguh, mandiri, dan inklusif pada tahun 2045. Atau simpelnya sih, Indonesia akan menjadi negara maju di tahun 2045. Apakah ini suatu pandangan optimis dan apakah akan terrealisasi? Bukankah untuk menjadi negara maju harus memenuhi beberapa karakteristik, seperti pendapatan per kapita yang tinggi, ekonomi yang banyak bergerak di bidang jasa dan industri, dan berbagai karakteristik lainnya? Dan harus dimulai dari mana ya agar karakteristik tersebut terpenuhi? Tapi pertanyaannya, apakah Indonesia mampu? Kira-kira di tahun berapa Indonesia bisa menjadi negara maju? Yuk upgrade pengetahuanmu di Ethno, AdSense Knowledge. Indonesia merupakan negara besar, artinya Indonesia memiliki sejarah panjang, baik sejarah masyarakat Indonesia itu sendiri dan juga sejarah berbagai hubungan Indonesia dengan negara lain. Gak heran kan, kalau sejak dahulu Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak diincar oleh negara lain dengan berbagai alasan, baik faktor ekonomi, sosial, maupun politik. Terlebih Indonesia kaya akan sumber daya alam. Ingat kan, dulu kita dijajah oleh bangsa Eropa karena Indonesia kaya akan rempah-rempah. Bahkan kita mendapat julukan Ibu Rempah-Rempah karena kekayaan dan keanekaragaman rempah-rempahnya. Selain sumber daya alam, Indonesia juga dikenal kaya akan keberagaman suku bangsa, budaya, ras, kepercayaan, agama, dan bahasa. Wah, potensi Indonesia menjadi negara yang besar sebenarnya sudah ada ya Sobat Esen. Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sampai saat ini Indonesia terus berbenah dan memperbaiki diri untuk kehidupan yang lebih baik. Meskipun demikian, Indonesia masih menyandang gelar negara berkembang. Dan entah sampai kapan bisa tergantikan dengan gelar negara maju. Hal tersebut menjadi pertanyaan besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kapan ya Indonesia bisa menjadi negara maju? Dan indikator apa saja yang digunakan untuk menentukan sebuah negara bisa dikatakan sebagai negara maju? Kalau kamu perhatikan, saat ini negara-negara di dunia saling menunjukkan keahliannya dalam berbagai bidang. Untuk apa? Ya, supaya dapat pengakuan dari negara-negara lain bahwa negara tersebut memiliki kekuatan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan militer. Bisa dikatakan negara-negara tersebut berlomba-lomba untuk menjadikan negaranya sebagai negara maju karena menyandang gelar sebagai negara maju menjadi suatu kebanggaan dan prestis bagi negara tersebut. Memangnya negara maju itu seperti apa sih? Negara maju adalah negara yang telah sukses dalam berbagai hal, baik ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain sebagainya. Negara maju memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, infrastruktur yang lengkap baik di kota maupun daerah, memiliki teknologi yang canggih, masyarakatnya memiliki kualitas hidup yang tinggi, dan masih banyak lainnya yang lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang masih digolongkan sebagai negara berkembang. Kita contohkan saja beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan lain sebagainya dengan pertumbuhan ekonomi yang baik dan pendapatan per kapita mencapai puluhan ribu dolar per tahun. Serta negara maju mengembangkan berbagai macam industri dan ekonomi yang menawarkan berbagai macam jasa. Saat ini, sebagian besar negara maju berada di kawasan Amerika Utara, Eropa Barat, Australia, dan Asia Timur. Sedangkan Asia Tenggara rata-rata didominasi oleh negara-negara berkembang ya, kecuali Singapura yang termasuk dalam negara maju. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara maju memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama adalah negara maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Nah, Sobat Esen tahu nggak apa itu pendapatan per kapita? Yaitu jumlah rata-rata pendapatan penduduk per tahun pada suatu negara. Semakin tinggi nilai pendapatan masyarakat, maka semakin makmur kehidupan di negara tersebut. Emangnya yang digolongkan dalam pendapatan per kapita yang tinggi berapa sih?
Nah, suatu negara bisa dikatakan memiliki pendapatan per kapita tinggi jika masyarakatnya memiliki penghasilan per tahunnya mencapai lebih dari 8.500 US dollar. Dan rata-rata yang mencapai angka tersebut adalah negara-negara yang digolongkan dalam negara maju, seperti Amerika Serikat dengan pendapatan per kapitanya sekitar 80.000 US dollar, Jepang sekitar 33.000 US dollar, Singapura sekitar 82.000 US dollar. Terus, bagaimana dengan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia? Saat ini, Indonesia memiliki pendapatan per kapita sekitar 4.700 US dollar. Dan angka tersebut masih tertinggal ya dengan beberapa negara berkembang lain, seperti Malaysia 11.900 US dollar dan Thailand 7.200 US dollar. Dari perbedaan tersebut, maka Indonesia butuh perjuangan yang ekstra ya, supaya bisa mengejar pendapatan yang lebih tinggi seperti negara-negara lainnya. Karakteristik yang kedua adalah kegiatan ekonomi banyak bergerak dalam bidang jasa dan industri. Pendapatan per kapita juga tergantung bagaimana kondisi perekonomian pada suatu negara. Jika perekonomiannya bagus, pasti pendapatan masyarakatnya juga akan meningkat. Kebanyakan negara maju dalam perekonomiannya tidak bergantung pada sektor pertanian. Ya, walaupun setiap negara pasti ada bidang pertaniannya ya, tapi mereka lebih berfokus pada sektor industri, jasa, dan perdagangan. Ya, hal tersebut terbukti. Dapat kita lihat kebanyakan produk-produk bagus di Indonesia seperti mobil, alat elektronik, dan lain sebagainya kebanyakan berasal dari negara-negara luar yang notabene dari negara-negara maju. Emangnya Indonesia tidak ada ya barang-barang bagus? Bukannya tidak ada. Indonesia juga ada kok barang-barang bagus, cuman ya tidak sebanyak negara maju. Nah, perbedaannya, perekonomian Indonesia dengan negara maju gimana? Ya, kalian pasti sudah tahu kan, kalau perekonomian Indonesia masih bergantung pada sektor pertanian maupun pertambangan. Ya, walaupun pertambangan juga masih banyak yang dikuasai oleh negara luar ya. Tapi walaupun Indonesia banyak berfokus pada sektor pertanian, kita juga banyak kok melakukan kegiatan ekspor seperti minyak kelapa sawit, karet, kopi, olahan kayu, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan hasil tambang batu bara, minyak bumi, tembaga, dan masih banyak yang lainnya. Keren banget kan Indonesia? Karakteristik negara maju yang ketiga adalah harapan hidup yang tinggi. Sobat Esen, tahu nggak apa yang dimaksud dengan harapan hidup yang tinggi? Secara sederhananya, harapan hidup yang tinggi adalah seseorang yang memiliki kehidupan yang lama atau berumur panjang. Dan hal tersebut yang pastinya berkaitan dengan faktor kesehatan ya. Sebagian besar masyarakat pada negara-negara maju memiliki tingkat harapan hidup yang tinggi. Selain ekonominya yang bagus, pastinya berbagai pelayanan kesehatan yang baik, banyaknya rumah sakit, serta dilengkapi dengan berbagai alat yang canggih. Dan rata-rata penduduk negara maju memiliki umur 70 tahun atau lebih. Terus, bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan data World Population Prospect The 2022 Revision yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa, penduduk Indonesia memiliki angka harapan hidup yang tergolong rendah jika dibanding dengan negara-negara lainnya, yaitu berada pada umur sekitar 68 tahun. Hal tersebut bisa terjadi karena sarana dan prasarana kesehatan Indonesia yang belum memadai, kurangnya rumah sakit, alat medis, maupun tenaga medis, apalagi di daerah-daerah pelosok yang sulit dijangkau oleh transportasi. Terus, bagaimana tentang pendidikan masyarakatnya? Ya jelaslah, kalau masyarakat negara maju memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga banyak masyarakatnya yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kalau Indonesia bagaimana ya? Kita tahu bahwa pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara-negara lainnya, bahkan dengan negara-negara tetangga. Ada beberapa alasan nih kenapa pendidikan Indonesia masih tergolong rendah, seperti pada pengembangan sumber daya manusia yang tidak merata. Kita lihat saja, saat ini pendidikan Indonesia masih dominan di Pulau Jawa jika dibandingkan dengan keadaan pendidikan di luar Pulau Jawa. Ya, bisa dikatakan daerah luar Pulau Jawa masih tertinggal. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah bangunan sekolah yang sedikit, peralatan sekolah yang minim, tenaga pengajar yang sedikit, masih banyak sekolah-sekolah di daerah terpencil dengan akses pendidikan yang jauh dari kata layak. Sehingga dengan kondisi seperti itu, saat ini pendidikan Indonesia berada pada peringkat atau urutan ke-67 dari total 209 negara di seluruh dunia. Nah, itulah beberapa hal secara garis besar untuk membedakan antara negara maju dengan negara berkembang.
Sekarang kembali lagi ke pertanyaan awal. Kira-kira kapan ya Indonesia menjadi sebuah negara maju? Nah, ada hal menarik nih. Saat Presiden Joko Widodo menghadiri pengukuhan pengurusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia pada tanggal 31 Juli 2023 di Hotel Kempinski, Jakarta, dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan bahwa hilirisasi industri atau adanya proses pengolahan bahan baku menjadi siap pakai, seperti industri mineral, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya, menjadi salah satu langkah penting bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara maju pada tahun 2045, atau istilah yang lebih dikenal dengan Indonesia Emas 2045. Dengan semakin banyaknya industri yang tercipta, maka lapangan kerja akan semakin bertambah, sehingga dapat mengurangi pengangguran dalam masyarakat. Jadi, bisa dikatakan, Presiden Jokowi mempunyai ambisi untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Hal tersebut sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 hingga 2045. Namun, menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Indonesia bisa saja menjadi negara maju lebih cepat dari waktu yang sudah direncanakan oleh Presiden, yaitu pada tahun 2038. Namun, hal tersebut tidak akan mudah seperti membalikkan telapak tangan ya. Yang pastinya ada syarat atau hal-hal yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk menjadi negara maju. Syaratnya apa ya? Syaratnya adalah, selama periode tersebut, Indonesia harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 5% saat ini menjadi 7%, atau bahkan lebih dari angka tersebut. Dan yang pasti, pertumbuhan angka tersebut harus konsisten dan dapat dipertahankan hingga tahun 2038. Duh, kira-kira bisa nggak ya? Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka tersebut pada tahun 2038, maka Indonesia bisa keluar dari deretan negara-negara berpendapatan menengah. Selain itu, ada kabar baik nih. Pada 1 Juli 2023, Indonesia resmi ditetapkan menjadi negara berpenghasilan menengah atas oleh Bank Dunia karena telah melampaui ambang batas sekitar 4.466 US dollar hingga 13.845 US dollar. Hal tersebut karena pendapatan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan mencapai 5,3%, sehingga membuat pendapatan per kapita Indonesia sebesar 4.580 US dollar pada tahun 2022, yang sebelumnya pada 2021 hanya sebesar 4.140 US dollar. Namun, angka tersebut masih jauh ya untuk bisa dikatakan sebagai pendapatan negara maju. Karena untuk mencapai pendapatan per kapita negara maju, Indonesia harus mencapai angka lebih dari 13.845 US dollar. Artinya, pendapatan per kapita Indonesia harus naik 3 kali lipat dari capaian saat ini hingga 2038 atau sebelum target Jokowi pada tahun 2045. Kira-kira bisa nggak ya pendapatan per kapita Indonesia mencapai angka tersebut dan menjadikan Indonesia secepatnya dengan sebutan sebagai negara maju? Hanya waktu, usaha, dan kerja keraslah yang bisa menjawabnya. Karena pastinya jika perekonomian suatu negara baik, maka bidang-bidang seperti pendidikan, politik, sosial budaya, dan lain sebagainya pasti akan baik juga. Nah, kalau menurut Sobat Esen gimana? Jangan lupa follow semua media sosial esen.id untuk upgrade pengetahuanmu mengenai pembahasan soal, informasi seputar kampus, dan fenomena sehari-hari. Sampai jumpa, salam pintar!